Assalamualaikum, selamat datang di Ahmad Fajar Shodiq Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih akan meneruskan pembahasan kita tentang sirah nabawiyah. Jadi yang kita bahas sekarang adalah hubungan antara dakwah Nabi Muhammad dan dakwah-dakwah dan Nabi sebelumnya. Baik, kita akan sedikit membaca dari buku Fiqh Sirah Nabawiyah karangan Syekh Buti. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa alaqatu da'watihi bid-da'awat as-samawiyah as-sabiqah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan hubungan dakwah beliau dengan dakwah-dakwah nabi-nabi sebelumnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Fala nabiyya ba'dahu, maka tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Wa hadza mimma ajma'a alaihi al-muslimun wa urifa min ad-dini bid-darurah. Dan ini adalah sesuatu yang menjadi ijma' oleh kaum muslimin dan diketahui dari agama dengan pasti. Ulima min ad-din bid-darurah. Qala mathali wa mathalul anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana bunyanan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinatin min zawiyatin min zawayahu faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa yu'jibuna lahu wa yaqulun halla wada'ta hadhihi al-labinah fa ana al-labinah wa ana khatamun nabiyyin. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaanku dan perumpamaan nabi-nabi sebelumku adalah seperti seorang laki-laki yang sedang membangun sebuah bangunan, kemudian dia memperbagusnya, memperindahnya, kecuali salah satu pojok yang terdapat satu bata yang belum terpasang. Kemudian manusia melihatnya, mengelilinginya dan mulai kagum, dan mereka mengatakan, kenapa engkau tidak meletakkan batu bata ini pada tempatnya? Fa ana labinah wa ana khatamun nabiyyin. Maka akulah, kata Nabi, batu bata itu, dan aku adalah penutup para nabi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyempurna dari ajaran-ajaran nabi sebelumnya. Wa amma da'watuhu sallallahu alaihi wasallam alaqatuha bi da'watil anbiya as-sabiqin fa qa'imah ala asasi at-ta'kid wa at-tatmim. Adapun dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hubungannya dengan dakwah para nabi sebelumnya, maka dakwah nabi itu adalah sebagai penguat dan penyempurna. Kama yadullu alaihi al-hadis al-madhkur, sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan tadi itu, teman-teman. Bagaimana penjelasannya? Wa bayanu dzalika anna da'wata kulli nabiyyin taqumu ala asasaini itsnain. Dan penjelasannya bahwasanya dakwah setiap nabi itu berdiri atas dua pondasi. Al-awwal al-aqidah wa tsani at-tasyri' wal akhlaq. Yang pertama adalah akidah, sedangkan yang kedua adalah syariat dan akhlak. Fa ammal aqidah falam yakhtalif madmunuha mundu bi'sati Adam ila bi'sati khatamin nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang akidah itu tidak berbeda sama sekali isinya sejak diutusnya Nabi Adam hingga diutusnya Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada beda. Innama hiyal iman biwahdaniyatillahi wa tanzihi an kulli ma la yaliqu bihi minas sifat. Semuanya itu adalah berisi keimanan dan pengesaan Allah dan menyucikan Allah dari segala sifat yang tidak pantas bagi Allah. Itu seluruhnya, sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Keimanan itu isinya itu, jadi mengesahkan Allah
bahwasanya Allah itu wahidun la syarika lahu, ahad ya. Bahwasanya Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan menyucikan Allah dari segala sifat yang tidak pantas. Itu sejak Nabi Adam. Wal imanu bil yaumil akhir wal hisab wal jannah wan nar, dan juga ditambah dengan iman pada hari akhir dan hisab, penghitungan, dan adanya neraka dan surga. Fakana kullu nabiyyin yad'u qaumahu ilal iman bihadhil umur, dan seluruh nabi-nabi itu mengajak kaumnya untuk mengimani segala perkara yang tadi disebutkan itu. Wa kana kullu minhum ya'ti musaddiqan li da'wati man qablahu mubasysyiran bi bi'sati man sayati ba'dahu. Dan masing-masing dari para nabi itu datang atau diutus untuk membenarkan atas dakwah-dakwah nabi sebelumnya dan memberikan berita gembira akan rasul yang akan diutus setelahnya. Wahakadha, dan seperti itu seterusnya hingga masanya Nabi Muhammad. Faqad talahaqat bi'satuhum ila mukhtalifil aqwam wal umam liwakid al-jami' haqiqata wahdati umuran bitablighiha wa hamlun nas 'ala al-id'ani laha. Maka diutusnya para nabi itu silih berganti kepada para umat-umat dan kaum-kaum tertentu yang saling bergantian. Hal itu untuk memperkuat tentang satu hakikat yang dibawa oleh mereka semua itu, dan mereka diperintahkan untuk menyampaikannya, dan manusia harus tunduk dan patuh kepada hal tersebut. Apa itu? Ala wahya ad-dainunah lillah, yaitu kita mengesahkan Allah wahduhu lillahi wahdihi. Jadi kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ma bayyanahu Allah taala biqaulihi fi kitabil karim, dan ini yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Allah telah mensyaratkan bagi kamu dari agama, yaitu sesuatu yang diwasiatkan kepada Nuh, dan sesuatu yang disampaikan kepada kamu, dan segala sesuatu yang disampaikan kepada Ibrahim, kepada Musa, dan kepada Isa. Yaitu apa? An aqimud din, untuk menegakkan agama, wala tatafarraqu, dan janganlah berpecah belah fihi, dalam agama itu. Jadi agamanya satu. Jadi tidak benar misalkan apabila dibilang agama samawi itu bermacam-macam. Menurut Syekh Buti itu pendapat yang perkataan yang tidak benar. Agama samawi itu satu, yang berbeda itu syariatnya. Kalau akidahnya semuanya sama. Kemudian, jadi yang terjadi sekarang ini, ada agama Kristen, ada agama Yahudi ya. Seharusnya mereka kalau memang betul-betul mendalami agamanya, ketika datang Islam itu mereka otomatis harusnya masuk kepada agama yang terakhir ya, begitu. Bal innahu la yatasawwar an takhtalifa da'watul anbiya as-sadiqin fi sya'nil aqidah. Bahkan ya tidak mungkin kita bisa membayangkan bagaimana dakwah para nabi itu bisa berbeda-beda dalam hal agama. Tidak bisa kita bayangkan. Dalam hal akidah tidak bisa kita bayangkan. Bagaimana sumbernya satu kok bisa berbeda-beda? Li'anna umural akidah min naw'il ikhbar. Karena akidah itu berasal dari ikhbar, dari sesuatu yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhbar an syai'in la yumkin ay yakhtalif ma baina mukhbir wa akhar idza faradna as-sidqa fi khabari kulli minhuma. Adapun kalau itu memang ikhbar, suatu yang disampaikan kepada nabi itu tidak mungkin berbeda antara orang yang menyampaikan, yaitu Allah, kepada masing-masing dari tiap-tiap nabi itu, apabila kita memastikan bahwasanya atau merandaikan setiap nabi itu jujur ya,
pasti isinya sama, tidak ada perbedaan begitu. Famin ghairil ma'qul ayyub'ats ahadul anbiya liyuballigh an-nas annallaha tsalits salasah. Maka tidak bisa tidak masuk akal ya bagaimana Allah mengutus nabi dan menyampaikan bahwasanya Allah adalah tsalitsu salasah, trinitas. Subhanahu amma yaqulun, maha suci Allah dengan apa yang mereka katakan. Tsumma yub'ats min ba'dihi nabiyyun akhar liyubayyana lahum anna Allah wahid la syarikalah. Kemudian setelah itu diutus nabi yang lain untuk menyampaikan bahwasanya Allah satu, tidak ada sekutu baginya. Wa yakunu kullu minhuma shadiqan fi ma ballagha 'anillah, dan setiap nabi itu jujur dari sesuatu yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ya, sumbernya satu kemudian isinya berbeda-beda. Yang satu mengajarkan tauhid, yang satu mengajarkan trinitas misalkan. Nah, itu tidak benar. Jadi ini adalah pemahaman kita tentang agama samawi ya, seharusnya begini. Namun ini juga tidak bisa kemudian kita karena berpahaman seperti ini kita menjadi intoleran pada agama-agama Yahudi, agama Nasrani yang ada sekarang, tidak ya. Karena tetap kita berprinsip dalam ayat lain, lakum dinukum waliyadin. Kita punya agama, mereka juga punya agama. Jadi hal ini, keyakinan ini tidak lantas membuat kita berlaku intoleran. Kita tetap menghormati seluruh agama yang ada di bumi ini. Baik itu dikatakan tadi ya, kalau bisa dikatakan agama samawi ataupun agama yang arudi ya, agama yang diciptakan oleh penduduk bumi yang tidak berdasarkan wahyu. Jadi kesimpulannya sampai paragraf tadi itu yang dapat kita simpulkan bahwasanya nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam segi akidah semuanya sama, tidak ada perbedaan ya. Mengajarkan kita untuk mengesahkan Allah dan menyucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak terpuji, sesuatu sifat yang tidak pantas bagi Allah, dan juga beriman kepada hari akhir, yaumul hisab, neraka dan juga surga, jannah dan neraka. Yang berbeda-beda nanti adalah syariatnya ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.